بالبركة والكرامة وجميع مشايخ والمنزل سيدنا إليه وحيا بينا ومدنا جدنا ومنا مدنا وخلدنا وبلدنا وبلدنا وزوجنا وذريتنا وجميع سبيل الواجبات علينا أن الله يغفر له الحمد جل الجماعة جعلنا بركة وسر والنور والمن والبدر الدنيا والآخرة سبحان جميع شيخنا وسيدنا سيدنا ورحمنا وجميع بالخير أرسل مشاهدين وشيخ محمد الله المالك وسلم من هذا الزكاة ومجيب البيت والجواب من البيت والزكاة والجواب مشاهد والعبادة والجواب المنتسبين إليه أن الله يغفر له ويرحمه درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله تعالى متعارفين وجعلنا من علماء العاملين المولدين المستقيمين المهديين المقبولين المحولين بغير سيد المرسلين وعلانية أن الله يحفظنا ولنا ولدنا ذريتنا وجميع تلاميذنا تلامذتنا وعلى قريتنا من جميع الأمراض والأسقام والأفراد والأحد والبلاء والبليات من شر الدين والباطن على من وسونا صالحون وعلى كل نعمة العجل وشامل على الخير عبد الدين والدنيا والآخرة ويسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafa'ati bitanami naqar faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu wa ma yajuzu wa ma la yajuzu wa bada bil awal faqala wa la yajuzu. Faslun ayata utawi iki kono fasal suwiji iku fi bayani ma iku dalam jelasaken perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu apa amrih gunakaken ma minal awami saking pira-pira wadah wa malan barang ya juzu kang menang apa istimaluhu. Dadi pasal ini menerangkan apa wadah-wadah sing oleh sampean gawe karo wadah-wadah sing ora oleh sampean gawe. Gak sembarang wadah ternyata iso kita pakai gitu. Paling ngertine sampean gawe wadah apa bebas oleh. Ternyata wadah iki ya enek sing ora oleh tinggi. Nah, jadi ada itu Bu wadah atau wadah kau? Apa itu? Nampan atau tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air atau menampung makanan. Ini ada yang boleh dipakai, ada yang nggak boleh Bu. Itu ya. Kok bisa ya? Nah ini si kudu sampai ngerti ini. Nah, kenapa kok ini dibahas? Karena wadah itu termasuk juga wasilatul wasilah. Kalau air itu kan wasilah untuk wudhu ya kan. Nah, kalau wadah wasilah untuk menampung wasilah ya kan. Nah, gitu. Kalau air itu wasailut thaharah, perantara untuk buat sesuci itu apa saja? Air, debu, nah itu kan batu, nah itu kan termasuk wasailut thaharah. Berarti lah hukmul wasail apa al wasail hukmul maqasid. Jadi ada kaidah mengatakan perantara itu ya hukumnya kayak tujuannya, kayak seperti wudu itu juga wasilah untuk sholat, perantara untuk sholat wudu. Nah, sampean sholat itu wajib, berarti wudu ya juga wajib karena wasilah itu hukumnya kayak seperti tujuannya. Nah ini wadah ini namanya wasailul wasail, perantaranya perantara, karena wadah ini yang dibuat untuk menampung air. Nah kalau air ini digunakan untuk wudhu dan wudhunya itu wudhu wajib, maka memberi tempat wadah ya wajib, sepertinya gitu. Nah di sini dijelaskan
ada tempat-tempat yang bisa dipakai, ada tempat-tempat yang tidak boleh dipakai, artinya haram dipakai. Itu apa? Ini diterangkan. Wa badalan miwiti sapa ke musannaf bil awali kalan pertama ma yahrumu istimaluhu bil awal ma yahrumu istimaluhu. Ya musannaf mengawali dengan sesuatu yang awal, yang pertama yang tidak boleh atau yang haram digunakan. Faqala moko dawuh sapa ke musannaf wala yajuzu lan ora wenang. Ora wenang itu ora boleh, tidak boleh. Fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane tingkah darurat. Kalau darurat baru boleh, namanya darurat gitu. Apapun kalau sudah dikatakan darurat, pasti yang asalnya tidak boleh menjadi nopo boleh karena darurat. Kayak saya seperti sampean gak boleh makan anjing, terus darurat, gak ada yang bisa kau makan kecuali anjing, ya darurat boleh makan, tapi ya ojo akeh-akeh gitu. Jangan banyak-banyak, sesuai kadar apa kebutuhan. Misalnya kamu sudah bisa hidup dengan 1 kali makan atau 2 kali, ya sudah, gak boleh 3 kali 4 kali, itu berarti senang misalnya. Misalnya Bukori ke Bali, kebetulan sana nggak ada teman sama sekali sana, terus cari kerjaan nggak dapat, cari makan nggak dapat, akhirnya kelaparan. Kalau nggak makan mati. Ada orang apa itu bikin sate kambing, sate anjing misalnya. Nah, nggak ada makanan selain anjing itu, ya harus makan kamu. Daripada nyawa melayang, harus makan kamu. Itu namanya kondisi apa? Darurat. Nah, wadah-wadah ini, tempat-tempat ini juga gitu, haram digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Bagi siapa? Fi ghairi daruratin ing dalam sakliyane tingkah darurat li rajulin. Nah, tidak boleh digunakan li rajulin kedue wong lanang awi imraatin utawa wadon. Orang perempuan juga enggak boleh. Apa yang enggak boleh? Apa isti'malu syai'in amrih gunakake suwiji-wiji min awani dhahabi saking pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak. Hati-hati, kamu punya wadah dari emas, ada orang ngasih, mungkin kebetulan orang itu lagi nggak tahu dengan itu wadah, bahwa itu wadah emas, dikasih ke sampean. Misalnya wadahnya kayak seperti cibuk itu, kayak dari gayung itu, tapi dari emas. Terus kamu tahu, wah ini kok kayak gayung ini, tak taruh air lah di sini untuk minum, gak boleh, haram ya, gak boleh dipakai. Bolehnya diapakan? Ya dijual, diambil uangnya. Kalau dipakai untuk minum gak boleh. Nah, itu maksudnya itu. Walaupun perempuan, iya, walaupun perempuan itu kan boleh menggunakan emas-emas, perak-perak kan untuk perhiasan, bukan untuk wadah apa? Bukan untuk wadah minum, bukan untuk makan. Nah, misalnya kamu dapat piring, nah, misalnya kamu dapat ini apa ini? Gelas. Ini gelas kan dari emas ini, misalnya. Oh, wadah emas ini enak ini kalau buat minum teh ini, kalau ngopi. Kau minum, gak boleh dibuat wadah ini, haram, sudah dosa kamu. Apalagi minum dari wadah emas, nah ini yang gak boleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini gak boleh, kok iso ya. Fatahrumu ala rijal wan nisa istimalu aniyat dahab wal fiddah lima fihi minal khuyailah. Alasannya apa? Alasannya di situ itu ada hal yang menyebabkan kondisi sombong, khuyailah, sombong, bisa menyakiti hati orang-orang fakir. Wa kasri qulubil fuqara, alasannya seperti itu. Jadi enggak boleh. Wala yajuzulan orang wenang itu orang boleh itu ya enggak boleh.
fi ghairi daruratin ing dalam saliyane tingkah darurat li rajulin kedhe wong lanang awi muratin wa kedhe wong wadon apa istimalu syai'in apa amrih gunakake suci-wici walau qalilan walau sholiran walaupun itu kecil walaupun itu sedikit gitu min awanid dahabi saking pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak yang sering kita lihat wadah yang dipakai dari emas apa coba sing sering zaman tuh celak tahu celak sampean tahu bu celak bu tahu apa tuh celak yang buat mata itu biasanya kan ada wadah yang kecil kuning gitu ya itu biasanya dari emas itu gak boleh itu dipakai entah laki entah perempuan gak boleh bolehnya diapain dijual ya diambil uangnya itu cepat kaya kamu bu kalau dikasih orang kok wadah dari emas segera saja diapain bu jual gitu. Kalau dibuat ngopi dulu dibuat kamu gaya ini loh saya punya wadah emas saya pakai ngopi nggak boleh kena haram duluan kamu. Lafi aklin lah niku tidak boleh lafi aklin ora oleh ing dalem mangan wah boleh dipakai buat makan ini wah nasinya nasi putih lauk kering tapi wadahnya nopo emas gaya sama nabi malah haram gitu bahkan dari perak aja nggak boleh jangan punya piring perak terus buat makan nggak boleh kalau nggak ada wadah lain selain itu baru boleh kan berarti kondisi darurat min awanin dahab saking wadah emas wal fiddati lan perak la fi aklin ay la yajuz istimalu fi aklin ora oleh ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora oleh ing dalem gawe ngombe gak oleh wala ghairihi malan ora oleh ing dalem sakliyane mangan lan ngombe seperti tadi celak itu tadi kamir wadin seperti wadah celak itu juga gak boleh atau yang kecil banget ibroh atau apa tusuknya celak itu kan itu bisa dipakai untuk celakan itu nggak boleh alasannya yaitu tadi li ma fihi minal khuyala wa kasri qulubil fuqara karena itu akan menimbulkan bangga diri atau sombong atau juga menyakiti hati orang-orang fakir. Wa kama yahrumu ya kan nggak boleh berarti jangan sampai kita gunakan. Kalau misalnya punya ya jangan sampai disimpan, segera aja dijual gitu. Karena kalau disimpan nanti kekhawatirannya apa? Ada indikasi sewaktu-waktu akan terpakai gitu kan. Nggak boleh disimpan juga. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa istimalu ma apa amre gunakake barang dukira kan ditutur apa ma yahrumu haram apa ittikhaduhu nyimpen ma kan iki sebagaimana tidak boleh dia barang itu dipakai untuk minum dipakai untuk makan begitu juga haram kita simpan min ghairi isti'malin saking tanpa digunakan walaupun tidak digunakan hanya dipajang buat perhiasan buat apa hiasan rumah misalnya nggak boleh karena apa karena itu akan menarik untuk ya juru ilal istiqmal nanti akan menarik untuk digunakan sewaktu-waktu kalau sudah nggak ada ini maka menyimpannya juga nggak boleh. Tapi kalau karena kondisi darurat boleh. Misalnya kamu sakit mata, setelah itu ini sembuhnya harus dengan celak yang ditaruh di wadah emas ini atau yang ditaruh di wadah perak ini, karena kandungannya itu menjadi lebih bersih, lebih apa istilahnya untuk pengobatan ya. Agak apa-apa sama kayak seperti kain sutra itu kan, kain sutra itu kan nggak boleh untuk pakai lagi-lagi.
Tapi ketika sampean sakit tiduran sekujur tubuh nggak bisa sembuh kecuali harus dengan kain sutra, nggak apa-apa pakai. Ya pakainya kan waktu sakit doang. Gitu kan. Terus juga haram menyimpannya min bairi istimalin tanpa digunakan. Ittihad ay ittina'uhu li anna ittihadhu yajurru istilah istimalihi, karena menyimpan itu nanti akan mendorong atau menarik untuk menggunakan wadah tersebut. Li annal aniyat dzahab wal fiddah mamnu'un min istimalihi ma li kulli ahad. Bagi siapapun enggak boleh. Orang tua, orang muda, anak kecil, kalau wadah loh dia, laki-laki maupun perempuan nggak boleh. Kalau perempuan boleh, ya kayak seperti sutra boleh disimpan, karena orang perempuan boleh pakai, atau perhiasan emas, perhiasan perak boleh disimpan, karena kan perempuan boleh pakai. Nah gitu. Kalau laki-laki nggak boleh. Nah ini yang bahaya sekarang ini, marak kan, anak-anak kecil udah dikasih apa, kalung emas, yang laki maksudnya. Kalau yang perempuan mah nggak apa-apa, emang perhiasan itu untuk perempuan. Fil as-sahihin dalam kaul kang luwih sahih. Nah, itu menurut kaul sahih, artinya kaul yang muktamad. Tapi ada yang boleh karena melihat bahwa tidak ada tujuan untuk menggunakan. Wa mislul ittikhad tazyinul buyut wal majalis bid-dhahab wal fiddah, atau menghiasi rumah, menghiasi majelis-majelis dengan emas dan perak, itu menurut sebagian ulama boleh, enggak dikategorikan sebagai menyimpan. Tapi kalau menurut pendapat yang kuat, itu juga termasuk menyimpan, ya nggak boleh. Takutnya nanti pas nggak ada tempat, nggak ada wadah apa-apa, nanti kepake itu nanti. Gitu. Wa yahrumu lan haram aidan halimane apa al-ina'u wadah al-mutalla kang den sepuh, tahu disepuh, dilapisi, tahu dilapisi, ya di luarnya itu dikasih emas perak itu. Al-mutalla kang den sepuh dilapisi tidak habis kelan emas au fiddatun atau kelawan perak. In hasola lamun hasil minat tilai sangking sepuhan atau lapisan apa saya suwi-wiji diardi kelawan dipanggangi sek alam dipanggangi inak alam nari ngatasi geni. Nah gini maksudnya, kamu kalau punya wadah kuningan, akhirnya karena biar tampak jadi emas, kamu lapisi dengan lapisan apa? Emas. Nah, ini hukum pakai wadah yang seperti ini gimana? Kan sekarang banyak itu orang itu kepenginnya semuanya tampak kuning emas, kayak apa kerajaan Cina atau kerajaan apa itu Buddha, ya kan misalnya. Akhirnya semuanya dikasih kuning-kuning terus dilapisi emas. Gitu gimana hukumnya, Pak? Wadah-wadahnya itu. Di sini diterangkan kalau yang dilapisi atau yang disepuh dengan emas itu tinggal lihat lapisan itu ketebalan atau ketipisan dari lapisan itu, gitu maksudnya. Kalau misalnya dipanaskan pada api ada emas atau sesuatu yang lepas dari wadah itu, ketika dipanaskan pada api maka tidak boleh itu, karena berarti apa, lapisannya terlalu tebal.
sehingga ketika dipanaskan ada cairan yang keluar, yaitu cairan emas itu tadi yang menempel pada wadah. Tapi kalau kira-kira dipanaskan di api itu tidak ada sesuatu yang lepas terpisah dari wadah, ya gak apa-apa, berarti kan tipis, berarti lapisannya cuma dikit gitu. Kalau dikit gak apa-apa, gitu maksudnya. Jadi haram menggunakan wadah yang dilapisi dengan emas atau dilapisi dengan perak apabila ketika lapisan itu bisa hasil terpisah ketika dipanaskan pada api. Itu perlu diketahui kenapa? Agar kita benar-benar tidak berusaha menggunakan wadah-wadah dari emas maupun dari perak. Kalau punya ya itu tadi harus segera dijual aja, diuangkan. Baru kalau pakai uangnya nggak masalah. Waya juzulan menang apa istimalu ina'i ghairihi apa gunakake amri gunakake wadah saliyane emas dan perak. Untuk wadah selain emas dan perak boleh, dari kayu boleh, dari plastik boleh, dari gelas kaca boleh, semuanya boleh, asal jangan gosok, jangan mencuri gitu. Nggak boleh mencurinya itu. Kalau beli wadah gelas apa-apa, yang penting bukan dari emas. Ai ghairi dhahabi tegese saliyane emas wal fiddati lan perak minal awani sang pira-pira wadah annafisati kang bagus, indah banget. Kalau yang lebih bagus dari emas perak boleh. Contoh kaina yakutin, koyok wadah sangka mutiara. Kamu punya yakut, punya mutiara, kau buat, kamu olah sehingga menjadi tempat atau wadah, entah itu tempat minum atau tempat makan misalnya. Gak apa-apa, karena jarang orang itu tahu gitu. Kalau emas perak kan umumnya orang tahu ini emas ini perak itu tahu. Nah, kalau yang itu tadi kan alasannya kan takut menyakiti hati orang-orang fakir kan gitu. Kalau sudah dari bebatuan yang mulia atau dari mutiara-mutiara yang indah, ya nggak apa-apa, karena ya jarang orang tahu. Li'annal fuqara yajhaluna, karena orang-orang fakir tidak tahu, sehingga tidak menyakiti hati mereka. Falatang kasiru qulubuhum, tapi makruh, karena ya ada indikasi khuyala tadi, ada indikasinya nanti gumedi atau sombong. Kaina yakutin kaya wadah mutiara wayah rumulan haram awalina wadah mudobbabu kang ditembel bidobati fiddotin kelawan tembelan perak kabirotin kang gede. Ya, sekarang kalau dilapisi tadi sudah dijelaskan, kalau disepuh atau dilapisi itu tinggal lihat lapisannya, ketebalan dan ketipisan lapisan tadi. Kalau memang tipis berarti nggak apa-apa. Kalau memang dipanaskan pada api kok ada yang terpisah, maka nggak boleh. Nah, kalau tembelan itu bagaimana, Pak? Misalnya kamu punya wadah dari besi atau dari kuningan berlubang atau retak sehingga butuh ditempel. Nah, yang bisa menempel mungkin hanya dengan perak atau dengan emas misalnya. Itu bagaimana hukumnya? Kan ada hajat, ada butuh, yaitu menempel. Di sini dibilang haram menggunakan wadah yang ditempel dengan tembelan perak, tapi tembelan yang besar gitu. Bidobati fiddotin kabirotin kang gede, urfan ing dalem cara urufe. Lizinatin kerono gawe pepaes, tembelan yang dibuat untuk hiasan itu nggak boleh. Syaratnya itu besar dan untuk perhiasan atau untuk hiasan, itu yang nggak boleh. Fa ing kanat mongko lamun ana apa
dombah kabiratan itu gede lihajatin krono hajat, tapi kalau tembelannya itu besar cuman karena kebutuhan menempel, karena lubangnya sangat besar atau retaknya sangat besar sehingga butuh tembelan yang besar, jaza mongko wenang apa istimal ma'al karohati serta makruh. Nah itu boleh, tapi ya makruh itu. Jaza mongko wenang apa nak inak apa istimalu inak mal karoha au sohiratan au sohiratin utawa kelawan tembelan kang cilik urfan au baik kanat sohir kabiratan au sohiratan utawa iku lamun ana modul iku sohiratan iku cilik urfan ing dalem cara urufe zinaten krana gawe pepaes kurihat mongko dimakruhake Allah sohirah. Kalau tembelannya itu kecil tapi tembelan yang dibuat untuk hiasan itu makruh, berarti masih boleh. Maka yang nggak boleh itu besar dan untuk hiasan itu. Tapi kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, makruh maksudnya. Besar tapi untuk hajat ya, itu makruh. Atau kecil tapi untuk hiasan itu ya makruh gitu maksudnya. Jadi harus ada dua apa jenis? Harus ada dua hal yang menyebabkan haram untuk digunakan. Itu pertama besar, kedua untuk hiasan. Tapi kalau salah satu saja ini tidak sampai ke tingkatan haram, hanya sebatas makruh. Au li hajatin utawa krono hajat, kecil tapi krono hajat. Ya berarti kan sudah enggak ada besar, sudah enggak ada hiasan. Fala tukrahu wa qaratul maqhaqi Allah sawira. Amat dobatul dahab anamun tawi emas atau anamun tawi tembelan emas fatah romo mongko haram mutlakon lan mutlak. Nah, itu tadi tembelannya yang berupa perak. Kalau tembelannya itu berupa emas maka haram mutlak gitu. Berarti nggak boleh. Karena keterangan soalnya Hakil Imam Nawawi Imam Nawawi itu seperti penjelasan dari Imam Nawawi. Li'annal khuyala fiha asyaddu minal khulaja fil fiddah. Kenapa kok emas haram mutlak? Karena emas itu penampilan sombongnya itu lebih parah daripada penampilan sombong dari pakaian perak atau dari barang perak. Dengan bukti apa? Kalau sampean punya cincin terus apa itu embannya itu dari perak kan boleh ya. Wali annal fiddah awsa'u minad dhahab. Peluang atau ruang dari perak itu lebih luas daripada emas. Bidalili jawazil khotam lirrajul minha. Dengan bukti boleh orang laki-laki pakai cincin dari perak bukan dari emas gitu kan. Makanya sekarang jangan tiru-tiru orang-orang artis atau orang-orang kaya itu gelang dari emas ya kan, kalung dari emas. Sekarang kan banyak tuh anak-anak laki-laki itu kan yang keren-keren, yang milenial, yang gaya-gaya sekarang itu antingnya anting emas, terus itu kalungnya juga kalung emas. Nggak boleh, sudah menyalahi aturan syariat agama Islam gitu. Anak pang-pang itu kadang kalungnya emas. Wallahu a'lam.